Acara ini diadakan oleh Balai Pelestarian Nilai dan Budaya Kalimantan Barat yang diikuti oleh 50 peserta dari 2 kabupaten, yakni Kabupaten Kayung Utara dan Kabupaten Ketapang, yang terdiri dari para guru SMA dan instansi terkait. Adapun tujuan inti dari acara ini adalah melakukan sosialisasi Saka Widya Budaya Bakti bidang kebudayaan. Oke para sahabat, hari ini kita adalah hari Minggu di mana para peserta Pramuka Saka Widya Bakti berkumpul di Borneo Emerald Hotel yang berasal dari Kabupaten Kayung Utara dan Kabupaten Ketapang. Hari ini di mana agendanya adalah permainan yang berada di lapangan, yaitu hari ini adalah hari terakhir di mana rangkaian kegiatan seperti kita lihat di belakang, kita intip ya. Mereka melakukan berbagai permainan game ya, yang cukup luar biasa sekali, yang intinya adalah bagaimana untuk melatih dan mengembangkan kembali beberapa permainan dan juga beberapa khasanah budaya dan juga kearifan lokal pada nenek moyang kita terdahulu, yang nantinya oleh kakak-kakak pembina yang pada hari ini mengikuti kegiatan dari BPNB Kalbar ini dapat menularkan kepada para adik-adik pramuka yang berada di wilayah kerja masing-masing, yaitu di sekolah. Kita langsung pengenalan praktek kepada peserta yang terdiri dari 4 wida. Pertama tentang permainan tradisional. Nanti peserta kita arahkan ada beberapa permainan tradisional, antara lain ada terompah panjang, lalu ada lompat tongkat, nanti juga ada yang lain. Selamat datang di Museum Widya Budaya Bakti. Di stand ini para pengunjung akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana bagian dari cagar budaya yang ada di tempat kita. Beberapa alatan di stand ini coba kita tampilkan mewakili dari budaya yang berada di tatanan masyarakat. Tujuan dari Krida ini, kemudian museum ini adalah para generasi muda yang tergabung di Saka Widya Budaya Bakti dapat memahami bahwa budaya ini dalam bentuk peralatan ini adalah bagian dari kebudayaan yang pernah ada di tempat kita. Di pos Krida Bina Sejarah. Di pos ini kami akan bermain secara simulasi bagaimana menceritakan sejarah nenek moyang kita dulu seorang pelaut. Nah, mereka nanti secara bersama-sama dengan dinamika kelompoknya mempersiapkan dan melaksanakan dengan menggunakan perahu yang ala kadarnya untuk menyeberangi lautan yang begitu luas. Nah, kita melihat sampai sejauh mana konsekuensi mereka dalam berdinamika, bekerja dalam kelompok, kerjasamanya, tingkat kesabarannya untuk mensukseskan perahunya agar tidak karam. Jadi sebenarnya kalau acara hari ini kegiatan sebenarnya mulai jam 8, nanti rencananya insya Allah selesai sampai jam setengah 5. Nah, terus kegiatan itu ada 4 pos. Di sana cagar budaya, terus kalau ini sini sendiri film ini sejarah tempat. Ini orang kemarin ini. Apabila sukses, kita beri lagi. Ya, ini setiap masing-masing pos sekarang sudah bersiap mereka. Kita akan ikuti kegiatan mereka dari setiap pos masing-masing. Nanti akan kita telusuri.
Putar. Ayo. Setelah itu, apabila sukses, tim kita akan mencoba lagi dengan perahu, diberikan perahu yang agak kecil. Satu gulungan kita ikuti kegiatannya berisi nomor, dan nomor tersebut menunjukkan angka apa yang kakak harus lakukan. Siap? Ya, Kak, silakan Kak. Kak. Ya, di sini kami dituntut untuk menjaga keseimbangan dan kekompakan. Kalau tidak seimbang dan kompak, maka kita akan tertinggal lebih jauh. Nah, disinilah karakter kita dibentuk, bagaimana kita melakukan dengan baik, dengan sabar, kerjasama, tentu saja semangat pramuka kita yang selalu gotong royong. Ya kalau teman-temannya beliau nggak akan mungkin nih 1 bulan. Proses pembuatannya yang pertama dibakar menggunakan arang, kemudian ditempa, dimasukkan ke air, ditempa lagi sampai menjadi panas. Sampai ke kipas. Iya, dikipas biasanya. Oh, begini. Ini nempah itu. Iya. Contohnya gitu. Iya. Action. Heni Wahyuni. Kak Eni, jadi ini permainan apa Kak namanya? Bakiak. Bukan bakiak yang pertama. Taba alias buncit, kalau bahasa NTB Bimanya main gopa. Oh gitu. Tujuan dari main ini apa ini sebetulnya? Untuk mengulas kembali permainan anak-anak di masa dahulu, dibangkitkan sekarang supaya tidak punah dan bisa dimunculkan kembali jadi permainan yang menarik. Karena supaya anak-anak itu dia tidak hanya dengan aktivitas game yang tidak mengeluarkan keringat, kalau ini dia mengeluarkan keringat. Dan kreatif ya? Iya. Lagi ngapain nih Kak? Ini teman-teman dari kelompok, Pak ngomong kelompok berapa? Kelompok 1 lagi mencoba membuat salah satu tugas dari SKK desain. Mereka membuat desain dalam waktu 10 menit ya. Mereka sudah buat yang satu. Apa ini namanya? Ini untuk kita baju biasa untuk bros. Kayak gitu ya. Ini buat ini juga ini. Ya, ini para peserta yang ganteng-ganteng. Jadi ini sahabat, ini desain apa nih? Kerenda. Oh, kerenda seni dan film SK Desain. Ya, ini adalah kayaknya kapal jadul. Mengapa kita mendesain perahu? Jadi kita tidak boleh lupa dengan budaya nenek moyang dulu untuk menghidupi semua keluarga atau masyarakat itu adalah nelayan. Jadi untuk menerapkan pemuda-pemudi agar selalu cinta terhadap budaya. Silakan. Nah, itu tadi mentornya ngoreksi. Lagi ngapain ini Om? Ini berpeta nih, peta perjalanan. Peta dulu dibuat. Bisa dijelaskan maksudnya ini apa? Bikin peta nih, peta dulu dari tadi saya. Ya ini ada nih. Kelompok ini pokoknya peta terus dari tadi. Iya. Pembuatan peta ini untuk menemukan jejak-jejak sejarah yang ada di sekitar lingkungan Kabupaten Ketapang. Jembatan Pawan 1, kemudian nanti di depannya ada Tugu Ale-ale, kemudian belok kanan kita nanti ada Tugu Kedua. Ketapang ini kan juga eksotisnya banyak tugu di setiap simpang gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan wisata budaya? Iya, bisa. Wisata sejarah, begitu Iya, ya? bisa. Religi. Memang sejarahnya apa di Ketapang ini, bisa dicuplik sedikit Bang? Kayaknya Abang ngerti ini Bang. Kalau kita ambil salah satu bangunan seperti contoh adalah Ale-ale ya. Tugu Ale-ale sendiri merupakan ikon masyarakat Ketapang, Kabupaten Ketapang, yang menjelaskan identitas jati diri Ketapang, bahwa salah satu sumber yang membawa perekonomian juga gitu ya. Aset Ketapang adalah masalah keberadaan Ale-ale itu juga. Jadi khas dari makanan ya Bang ya? Makanan kuliner kita gitu ya. Oke Bang, lanjutkan Bang aktivitasnya. Sukses, semangat. Saya lihat dulu sebentar, apa ini? Oke ya, lihat. Nah, ini adalah bagian daripada peta yang dibuat oleh para kakak-kakak pembina yang nantinya mungkin barangkali sangat bermanfaat apabila Anda berkunjung ke Ketapang. Ada banyak sekali wisata
sejarah, kuliner, budaya, dan apa tadi yang paling penting itu perdamaian. Nah, Anda harus datang nih melihat perdamaian di Ketapang. Oke, lanjut Kak. Ya, terima kasih. Membuat peta sejarah budaya di Ketapang. Kami disuruh membuat peta. Arahnya dari sini pergi ke, pokoknya nama jalannya sampai ke tempat wisata. Bisa jalan. Saka. Kamera roll. Action. Kebetulan kawan-kawan mempercayakan saya sebagai sutradara, Ya. sekaligus dengan buat skrip. Jadi kebetulan kita mengambil satu tema yang bermuatan budaya. Jadi kami kali ini mengangkat budaya permainan, yaitu main totok kaleng. Tadi ada enggak? Pokoknya aku perlu lah. Aku perlu dengan dia. Ada yang naik. Kalau ada 5 menit temukan titik-titik arah mata angin, sumber-sumber tempat-tempat yang bersejarah. Lebih lama dibawa ke naik gunung. Nah, ada permainan unik, tradisional. Ini dilakukan oleh kawan-kawan pramuka. Mereka mempraktekkan permainan ini sebagai wujud untuk pelestarian dari permainan tradisi lama yang mungkin sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai punah. Semangatnya luar biasa. Ini cukup susah payah. Depan pasukan. Ayo depan pasukan. Sampai terjatuh. Depan pasukan. Kiri kanan. Semangat. Kiri kanan. Mengikuti kegiatan Saka Widya Bakti. Saya ingat waktu zaman pramuka itu. Oke, kita lihat video selanjutnya. Ya oke, demikian tadi para sahabat, kita telah mengikuti berbagai proses kegiatan dari Saka Widya Bakti yang dibagi menjadi beberapa pos kelompok. Para peserta begitu antusias mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Selain menambah ilmu, juga menambah wawasan bagi mereka, terutama untuk penerapan pendidikan karakter dalam kegiatan pramuka di sekolah-sekolah. Dalam beberapa materi yang disampaikan, penguatan kepada para peserta bertumpu pada nilai budaya luhur bangsa yang saat ini sudah mulai tergerus oleh zaman. Dalam penerapannya juga dilakukan simulasi dan permainan yang mengacu pada nilai budaya dan kearifan lokal setempat dan pengenalan terhadap sejarah lokal. Dengan acara ini diharapkan rencana tindak lanjut dapat diterapkan oleh para peserta kepada para anak didik di sekolah untuk melakukan penguatan kapasitas dengan tujuan utama penanaman nilai-nilai karakter agar terwujud generasi emas Indonesia yang berkarakter dan berbudi luhur.